Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami menyusun video presentasi untuk memenuhi tugas dari mata kuliah komputasi awan. Judulnya ialah implementasi website manajemen anggota dan proyek berbasis cloud computing menggunakan AWS EC2, Amazon RDS, dan application load balancer. Di sini kami beranggotakan 5 orang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya M. Hafiz Andrian Sregar dengan NIM 1020023000045. Selanjutnya teman saya Elena Eka Apsari dengan NIM 1020022300199, yang tiada Tia Ivanka Taruklangi dengan NIM 1020022300051. Yang keempat ada Rizky Rohimul Huda dengan NIM 1020022300258, dan yang terakhir ada teman kami Alia Anissa Hakim dengan NIM 1020022300456. Sebelumnya saya disclaimer izin memohon maaf karena kamera saya sedang bermasalah. Di sini kami ingin membahas ada 5 bab totalnya. Dari yang pertama ada pendahuluan, di dalamnya adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat. Lalu ada bab kedua ada persiapan sistem, ada bab ketiga alur rencana, proses dan pengujian, dan bab keempat konfigurasi sistem, dan ada bab kelima hasil dan analisis, kesimpulan, dan dilanjut terakhir lampiran. Oke. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk aja di pendahuluan. Di era digital saat ini sedang berkembang, semuanya hampir semua aktivitas manusia terhubung dengan internet. Nah, di sini kami mengambil judul itu untuk memudahkan tugas kami untuk mengelompokkan pekerjaan-pekerjaan kami. Di sini kami membuat suatu sistem yang memecahkan solusi tersebut. Jadi tidak lagi menggunakan tulis tangan ataupun berbasis chat di WA, dan dengan bantuan EC2 dan juga load balancer itu berfungsi di mana website kami dirancang untuk menampilkan indikator 1 atau 2 yang menandakan server mana yang sedang memproses request pengguna. Nah, sedikit untuk pendahuluan. Next. Nah, apa sih itu rumusan masalah yang ingin kami selesaikan dari berdasarkan latar belakang proyek kami yang saya sebutkan tadi? Di sini kami merumuskan ada 3. Yang pertama, bagaimana membangun dan mengkonfigurasi web server dan database server pada cloud instance untuk mendukung website. Lalu yang kedua, bagaimana menerapkan load balancer pada beberapa web server agar distribusi request pengguna berjalan stabil. Dan yang ketiga, bagaimana sih memastikan sistem berfungsi dengan baik melalui indikator server yang tampil secara dinamis pada website. Lalu tujuannya dalam untuk menjawab rumusan masalah tadi, yang pertama ialah membangun sistem website berbasis cloud yang terintegrasi dengan database server. Di sini kami menggunakan AWS. Lalu yang kedua, menerapkan load balancer untuk mendukung stabilitas akses pada multi-instance web server. Dan yang ketiga, ada menguji dan mendokumentasikan kinerja sistem melalui indikator server pada website. Manfaat yang kami harapkan ialah memberikan pemahaman praktis mengenai konfigurasi web server, database, dan load balancer pada cloud, terutama untuk tim kami sendiri, karena di sini kami tahap belajar. Lalu yang kedua, menunjukkan penerapan sistem multi-instance yang stabil dan terukur. Dan yang ketiga ialah menjadikan dokumentasi ilmiah yang dapat digunakan sebagai referensi penerapan cloud computing. Nanti kita bisa lebih lanjut lihat di bagian demo. Untuk sekarang boleh dilanjutkan oleh teman saya yang bertugas. Thank you. Oke, mungkin selanjutnya saya akan melanjutkan di bab 2, persiapan sistem.
Di sini terdapat beberapa persiapan. Yang pertama ada cloud provider yang digunakan. Kami menggunakan layanan cloud provider AWS dengan komponen Amazon EC2 sebagai unit komputasi. Selanjutnya ada kebutuhan perangkat. Di sini kebutuhan perangkatnya terdapat dua perangkat. Yang pertama ada perangkat keras, yang kedua ada perangkat lunak. Di perangkat keras itu ada laptop atau PC yang terhubung dengan koneksi internet yang stabil. Terus perangkat lunak, terdapat beberapa perangkat lunak lagi. Yang pertama ada AWS Management Console, digunakan untuk membuat dan mengelola layanan cloud seperti EC2 dan lain-lain. Selanjutnya ada Amazon EC2, digunakan sebagai web server untuk menjalankan aplikasi website. Yang ketiga ada Amazon Linux 2023, digunakan sebagai sistem operasi pada instance EC2. Selanjutnya ada Apache HTTP Server, digunakan sebagai layanan web server untuk menjalankan website berbasis PHP. Yang ketiga ada PHP 8.x, digunakan sebagai bahasa pemrograman utama pada aplikasi website. Selanjutnya ada PHP PDO atau MySQL extension, digunakan untuk menghubungkan aplikasi website dengan database. Selanjutnya ada Amazon RDS MySQL, digunakan sebagai database server terpusat untuk menyimpan data pengguna, anggota, proyek, dan aktivitas sistem. Selanjutnya ada Application Load Balancer, digunakan untuk membagi traffic pengguna kedua web server. Terus yang selanjutnya ada Google Chrome atau browser, digunakan untuk mengakses dan menguji web server. Yang terakhir ada Git atau GitHub, digunakan untuk mengambil research code website dan menempatkannya pada direktori web server. Selanjutnya yang kedua ada rancangan infrastruktur sistem. Di sini terdapat 3 rancangan. Yang pertama ada load balancer, berfungsi sebagai pintu masuk utama. Yang kedua ada web server, instance yang menjalankan web engine, serta kode aplikasi web. Terus yang ketiga ada database server, komponen terpusat yang menyimpan seluruh data aplikasi seperti informasi anggota kelompok. Selanjutnya ada desain arsitektur sistem. Arsitektur sistem ini dibangun menggunakan layanan AWS dengan memisahkan komponen web server, database server, dan load balancer agar sistem lebih terstruktur, stabil, dan mudah dikelola. Yang pertama ada koneksi web server ke database server. Sistem ini memisahkan antara web server dan database server. Terus yang kedua ada distribusi request oleh load balancer. Application load balancer digunakan sebagai pintu masuk utama bagi pengguna untuk mengakses website. Yang ketiga ada konfigurasi port dan keamanan jaringan. Perangkat akses jaringan dilakukan menggunakan security group. Port 80 digunakan untuk akses HTTP menuju website melalui load balancer. Kedua, web server juga menjalankan layanan Apache pada port 80. Untuk koneksi database, port 3306 digunakan oleh Amazon dan hanya diizinkan untuk menerima akses dari web server. Terus ada akses administrasi server dilakukan melalui EC2 Instance Connect atau SSH pada port 22. Selanjutnya ada health check dan stabilitas sesi. Target group dikonfigurasi dengan health check path /out/login.php untuk memastikan bahwa web server dalam kondisi aktif dan dapat merespon request. Selanjutnya indikator instance server untuk membuktikan bahwa sistem berjalan pada arsitektur multi-instance website dilengkapi indikator server. Selanjutnya ada integrasi direktori dan file website. Resource kode website ditempatkan pada direktori .var/www/html/ di kedua web server. Mungkin selanjutnya bisa dilanjut oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya di bab 3 ini adalah alur rencana proses dan pengujian. Nah, untuk alur pengerjaan ini, proses pengerjaan tugas besar ini dilakukan secara
struktur melalui beberapa tahap berikut. Yang pertama yaitu membuat dan mengkonfigurasi layanan clone pada AWS. Lalu yang kedua itu adalah membuat instance Amazon EC2 sebagai web server, yaitu clone tim web 1 dan clone tim web 2 dengan sistem operasi Amazon Linux. Lalu yang ketiga adalah mengkonfigurasi security group untuk mengatur akses jaringan seperti port 22 untuk mengakses administrasi SSH, lalu port 80 untuk layanan HTTP dan port 3306 untuk koneksi database MySQL. Keempat itu dalam melakukan instalasi Apache HTTP server, PHP ekstensi PHP MySQL atau PDO, atau Git dan MariaDB. Lalu mengambil source code website dari repository GitHub dan menempatkannya pada direktori var www atau HTML di kedua web server itu. Lalu membuat database seperti menggunakan Amazon RDS MySQL dengan nama CloudTeamDB, kemudian membuat database CloudTeam Management. Lalu langkah selanjutnya adalah melakukan import database hasil ekspor dari PHP admin lokal ke Amazon RDS MySQL melalui koneksi MySQL dari EC2. Lalu mengubah konfigurasi koneksi database pada file config database PHP agar website terhubung ke endpoint Amazon RDS menggunakan PDU. Selanjutnya menambahkan indikator server dengan membuat file server ID text pada masing-masing web server, yaitu langkah 1 pada clone tim web 1 dan angka 2 untuk clone web 2. Lalu membuat target group clone tim target yang berisi 2 instance. Lalu membuat application load balancer untuk cloud tim LDB dan menghubungkannya dengan target group bawahnya. Lalu mengaktif stickiness pada target group untuk menjaga sesi login penggunaan tetap stabil. Lalu melakukan pengujian website melalui DNS Load Balancer untuk memastikan halaman login, dashboard, data anggota, database, indikator server berjalan dengan baik. Nah, lanjut lagi untuk selanjutnya itu adalah rencana pengujian. Nah, di sini kami memastikan bahwa sistem berjalan dengan rencana pengujian dilakukan melalui beberapa skenario berikut. Yang pertama itu pengujian web server 1. Nah, di pengujian ini dilakukan dengan mengakses publik IP cloud tim web 1 untuk memastikan Apache dan aplikasi website dapat berjalan dengan baik. Lalu yang kedua, pengujian web server 2 dilakukan dengan mengakses publik IP cloud tim web 2 untuk memastikan web server kedua memiliki konfigurasi yang sama. Lalu yang ketiga itu pengujian integrasi database. Nah, di sini itu pengujiannya dilakukan untuk menjalankan koneksi dari website ke Amazon RDS MySQL melalui file config database PHP. Nah, keberhasilannya pengujian ditunjukkan dengan website yang dapat melakukan login, menampilkan data anggota, serta mengambil data dari database Cloud Team Management. Yang keempat, pengujian load balancer. Pengujian ini dilakukan dengan akses website melalui DNS Application Load Balancer, yaitu Cloud Team ALDB 14433385560 AP Southeast -1 ALB Amazon AWS.com. Lalu pengujian health check target group. Nah, pengujian ini dilakukan melalui target group Cloud Team Target dengan health check pad login PHP. Nah, targetnya itu dianggap berhasil apabila kedua instance web server berstatus healthy. Lalu pengujian save indikator server, pengujian dilakukan dengan melihat indikator pada footer website. Lalu pengujian stabilisasi login, pengujian dilakukan dengan mengaktifkan stickiness pada target group. Boleh lanjut? Nah, sini kita lanjut ke bab 4, konfigurasi sistem. Nah, di sini kita tahap awal dalam implementasi sistem EC2 ya. Nah, kedua instance tersebut digunakan sebagai web server yang menjalankan aplikasi website Cloud Team Management. Nah, infrastruktur itu dibuat pada region AP Southeast 1 agar seluruh komponen sistem berada dalam lingkungan cloud yang sama dan dapat saling terhubung melalui konfigurasi AWS. Nah, seperti yang kita sudah bacakan tadi, instance pertama itu diberikan Cloud Team Web 1, sedangkan instance kedua itu diberi nama Cloud Team Web 2.
Nah, database ini juga tidak dibuat sebagai instance EC2 terpisah, melainkan menggunakan layanan Amazon RDS MySQL dengan nama Cloud Team DB. Penggunaan Amazon RDS bertujuan agar pengelolaan database lebih terpusat, stabil, dan sesuai dengan konsep database server pada cloud computing. Lalu yang selanjutnya itu konfigurasi web server 1. Nah, setelah instance cloud tim web 1 berhasil dibuat dan berstatus running, langkah berikutnya adalah melakukan konfigurasi web server. Yang pertama, perintah yang digunakan untuk konfigurasi web server pertama adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sudo dnf upgrade min y, lalu ada sudo dnf min http php. Nah, seperti yang bisa kita lihat ya. Ada setelah instalasi selesai, layanan Apache diperiksa menggunakan perintah sudo systemctl httpd. Nah, jika status menunjukkan aktif running, maka web server berhasil berjalan. Nah, untuk selanjutnya boleh scroll lagi ke bawah. Ini adalah untuk mengerunningnya, guys. Halo. Nah, lalu ada konfigurasi web 2, server 2. Nah, di konfigurasi ini pada cloud team web 2 dilakukan dengan langkah yang sama seperti cloud team web 1. Bisa dilihat dengan pertama itu perintah instalasi yang dijalankan pada web server keduanya. Sama seperti yang di atas. Kita scroll ke dalam, ke bawah. Nah, dengan konfigurasi ini, kedua web server dapat menyalakan aplikasi website yang sama dan siap didaftarkan ke target group. Demikian dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh saya, konfigurasi database server. Database server pada sistem ini dikonfigurasi menggunakan layanan Amazon RDS MySQL. Nah, database instan yang dibuat bernama Cloud Team DB harus berada di region EP Southeast 1. Amazon RDS digunakan sebagai database server terpusat untuk menyimpan data aplikasi. Pokoknya setelah RDS berstatus available, koneksi database dilakukan ke EC2 menggunakan endpoint RDS. Lalu bisa dibuat database baru dengan nama sesuai yang dibutuhkan. Selanjutnya, database hasil ekspor dari phpMyAdmin lokal diimport ke Amazon RDS MySQL. Setelah proses import selesai, tabel yang tersedia pada database akan muncul. Selanjutnya 4.5 konfigurasi koneksi database pada website. Koneksi database pada website bisa dilakukan dikonfigurasi melalui file config database.php. File ini menggunakan PDO untuk menghubungkan antara aplikasi PHP, Amazon RDS, dan RDS MySQL. Konfigurasi koneksi database disesuaikan dengan endpoint RDS, username, password, nama database, port, dan charset yang digunakan. Jika koneksi berhasil, sistem menampilkan pesan bahwa website berhasil terhubung ke database cloud. Konfigurasi ini dilakukan pada kedua server agar Cloud Team Web 1 dan Cloud Team Web 2 terhubung di satu RDS yang sama. 4.6 naik lagi. Selanjutnya konfigurasi halaman utama website. Website Cloud Team Management memiliki beberapa halaman utama. Ada login, dashboard, data anggota, proyek, dan assignment. Data yang diambil merupakan data dari database Amazon RDS MySQL sehingga informasi yang muncul bersifat dinamis dan tidak hanya berasal dari file statis. Untuk memenuhi syarat tugas, website juga dilengkapi indikator instance server. Turun lagi. Pokoknya semua server harus memastikan kalau Apache memiliki izin menyimpan file foto yang diunggah melalui website. 4.7 konfigurasi load balancer. Load balancer digunakan untuk mendistribusikan trafik
pengguna kedua website yang telah dibuat. Pada implementasi ini, layanan yang digunakan adalah application load balancer dengan nama Cloud Team ALB. Setelah target grup dibuat, aplikasi load balancer dikonfigurasi sebagai load balancer dengan skema internet facing listener HTTP dengan port 80 diarahkan ke target grup cloud team target, sehingga setiap request yang masuk melalui DNS load balancer akan diteruskan ke salah satu web server yang berstatus sehat. DNS load balancer yang digunakan adalah Cloud Team ALB 144333860.ap southeast 1.ilb amazonaws.com. Untuk menjaga stabilitas sesi login, fitur stickiness pada target group diaktifkan menggunakan load balancer generated cookie. Dengan fitur ini, pengguna yang sudah login akan tetap diarahkan ke instance yang sama selama durasi tertentu dan tidak akan logout tiba-tiba. Mungkin segitu saja dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya yang lain. Baik, di sini saya langsung saja menjelaskan tentang demo dari AWS. Di sini saya masuk ke bagian EC2, yaitu instance yang sudah kami buat, yaitu ada dua. Ada Cloud Team Web 1 dan Cloud Team Web 2 yang sudah terlihat di sini running. Di sini tuh ada Cloud Team Web 1 dan Web 2 itu keduanya berstatus running dan dipastikan bisa digunakan untuk menjalankan websitenya. Lalu yang kedua ada Aurora NRDS sebagai database-nya. Di sini kita sudah buat dengan nama Cloud Team DB. Di sini juga sudah berstatus available, dan di sini selanjutnya ada target group yaitu dengan nama Cloud Team Target yang sudah kami buat, dan di sini terlihat juga instant ID-nya, berstatusnya juga healthy semua. Menggunakan port HTTP 80 dan terlihat VPC-nya juga. Lalu yang selanjutnya di sini ada application load balancer yang digunain, yaitu ada Cloud Team ALB. Di sini load balancer ini menjadi pintu masuk utama website melalui DNS yang nanti akan muncul di sini, yaitu ada DNS name yang tadi sudah disebutkan teman-teman saya juga sebagai website dari hasil webnya. Di sini berstatus aktif juga dengan port 80. Mungkin langsung saja kita menuju ke webnya. Di sini bisa terlihat alamat linknya, yaitu Cloud Team ALB seperti yang tadi, 144.333.8560. Ke halaman login. Di sini kita bisa login sebagai admin yang pertama. Di sini sudah terlihat dashboard tampilan dari role admin. Ada menunjukkan total user, total anggota 5 orang, seperti kelompok kami berjumlah 5 orang. Di sini bisa terlihat nama dan NIM serta email masing-masing anggota, yaitu ada Alia Anissa Hakim, Rizky, Hafiz, Tia, dan saya sendiri, Elena. Di admin kita bisa melihat seluruh anggota dan mengelola aksi, bisa melihat detail, edit, atau remove atau hapus setiap anggota. Contoh kita akan lihat sini. Ada profil anggota, ada nama, NIM, role system member, jabatan developer, dan ada proyek yang ditugaskan. Proyek di sini bisa ditugaskan dari admin. Di sini ada kelola proyek. Contohnya 2 proyek yang sudah kami atur kemarin, yaitu Cloud Team Management App dan Cloud Migration Service. Di sini bisa melihat statusnya, bisa aksi juga, bisa tambah proyek. Lalu ada assignment. Ini ada tanggal assignment-nya, ada status proyeknya.
Lalu selanjutnya mungkin langsung ke activity log, ini history dari semua aktivitas yang ada di website. Contohnya tanggal 25 Juni, admin login, lalu ada report juga. Mungkin kita langsung ke role member. Contohnya saya akan masuk sebagai member dari akun saya, yaitu Elena. Sorry. Oke, di sini sudah terlihat dashboard dari role sebagai member, yaitu saya sendiri. Di sini sudah terlihat akun saya, ada proyek, tugas, proyek berjalan saya, dan rekan tim saya 4 orang. Di sini saya juga bisa melihat daftar anggota lain selain saya, dan di sini perbedaan di role member itu ada di sini juga. Salah satunya yaitu bisa mengedit foto profil. Contohnya, saya coba ubah fotonya. Di sini akan terlihat perubahan profilnya, bisa dilihat ya. Bisa melihat profil anggota juga. Anggota lain juga bisa dilihat. Lalu yang selanjutnya ada tampilan dari proyek di sini. Nama proyek yang dari admin tadi. Lalu ada tugas atau assignment-nya yang berstatus masih on progress. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari demo aplikasi kita tentang manajemen anggota dan proyek menggunakan instan dari AWS, yaitu EC2, lalu RDS, lalu ada target group, dan yang terakhir load balancer. Oh ya, di sini bisa terlihat server instance yang diperintahkan ya kemarin sesuai instruksi tugas, bisa terlihat di bawah di footernya. Ada server instance 2 dan kadang juga bisa mendapatkan server instance-nya 1 sesuai dari perintah untuk membuat instance-nya 2. Bisa dilihat dari sini ya, 1 dan 2. Di sini sudah berhasil muncul yaitu server instance-nya 2. Mungkin itu saja dari saya dan teman-teman saya. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman. Untuk jika ada pertanyaan boleh isi aja di kolom komentar. Nanti dari grup kami coba menjawabnya. Apabila Anda berminat dengan website ini, hubungi juga di kolom komentar. Terima kasih. See you.